The Seven Deadly Sins merupakan 7 dosa mematikan yang cukup populer dalam mitologi Yunani. Buat kalian yang mungkin pernah nonton anime Full Metal Alchemist atau Nanatsu no Taizai pasti sangat familiar dengan The Seven Deadly Sins ini. Hal ini dikarenakan beberapa nama karakter di anime tersebut mengambil dari nama-nama 7 dosa mematikan ini. Lust, greed, sloth, gluttony, envy, wrath, and of course, pride. Dalam video ini aku akan mengaitkan 7 dosa mematikan ini menjadi 7 dosa mematikan dalam investasi saham. Apakah relevan? Silakan teman-teman nilai sendiri nantinya. Pada abad keempat, seorang biarawan Kristen bernama Evagrius Ponticus menulis apa yang dikenal sebagai 8 pikiran jahat yang terdiri dari kerasukan, nafsu, keserakahan, kemarahan, kemalasan, kesedihan, kebanggaan, dan kesombongan. Ketika itu salah satu murid Evagrius, John Cassian, menerjemahkannya dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Lalu pada abad ke-6, Paus Gregorius I mengubahnya menjadi 7. Kemudian menghilangkan dosa kemalasan dan menambahkan dosa iri hati. Pada abad ke-13, Thomas Aquinas menyempurnakannya lagi dengan memasukkan kembali dosa kemalasan dan menghilangkan dosa kesedihan. Inilah yang kita kenal sebagai The Seven Deadly Sins sampai sekarang. Tahukah kalian dalam mitologi satanisme kalau 7 dosa besar diwakili 7 pangeran neraka? Mereka adalah penguasa tertinggi di neraka dan kekuasaannya jauh di atas iblis lainnya. Lalu, apa saja 7 dosa mematikan itu? Yang pertama adalah pride atau kesombongan. Kesombongan diwakili oleh Lucifer. Menurut kisah-kisah dulunya, Lucifer adalah malaikat, namun akhirnya diturunkan ke bumi karena menentang Tuhan yang ketika itu mulai menciptakan Adam. Karena itulah Lucifer dijuluki The Fallen Angel. Ketika di pasar modal, banyak sekali orang merasa pintar, apalagi ketika market sedang bullish. Semua orang akan merasa jenius. Karena terlalu sombong dan merasa saham apapun yang dibeli bakal naik, para pelaku pasar modal ini menjadi tidak waspada. Dan akhirnya dihajar habis-habisan oleh market. Lalu pada akhirnya para pelaku pasar modal yang merasa jenius ini akan menjadi the fallen angel seperti Lucifer. Ingat kata Lo Keng Hong, Tuhan Maha Pengampun, tapi bursa saham tak kenal ampun. Lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Dia tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Yang kedua adalah gluttony atau dosa kerakusan. Kerakusan diwakili oleh Beelzebub. Beelzebub adalah nama dari salah satu dari 7 raja neraka dan digambarkan sebagai dewa lalat. Dia mengajak seseorang untuk makan banyak, makan mahal, rakus, pilih-pilih makanan, dan lain-lain. Dosa ini kelihatannya kecil karena hanya masalah makan, tapi ternyata menjadi dosa yang besar. Di dunia pasar modal, kita seringkali melihat orang-orang yang rakus. Pokoknya tiada hari tanpa transaksi, tambah dana terus, gak ngeliat lagi kondisi market kayak gimana, main hajar aja, pokoknya harus cari cuan. Kalau duit kurang, ya pakai margin, kalau masih kurang, pinjam duit teman, iya kalau untung, kalau rugi gimana? Cut loss dalam jumlah yang sangat besar. Lawan dari kerakusan adalah kesederhanaan. Yang ketiga adalah greed, dosa keserakahan, diwakili oleh Mammon. Mammon adalah iblis keserakahan, kekayaan, dan ketidakadilan. Orang-orang yang menyembah Mammon yang setara dengan orang-orang yang rakus pada uang. Kalau kita lihat di gambar Mammon sedang pegang harta yang menandakan dia pelit dan menginjak kepala orang yang menandakan dia mendapatkan kekayaannya dengan cara mengorbankan orang lain. Tidak usah jauh-jauh ya, kita lihat aja di negeri kita. 2020 kemarin saat pandemi Covid, kok ada orang yang mengambil keuntungan dari masker, PCR, dan vaksin. Ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, kok ada orang tega mengambil keuntungan dari situ. Aksi cepat tanggap yang berisikan uang sumbangan pun kok tega ya sampai dikorupsi. Apakah itu disebut dosa keserakahan? Bagaimana dengan dunia pasar modal? Mungkin sama dengan kerakusan. Ketika sedang serakah, orang akan buta terhadap risiko. Padahal investasi itu manajemen risiko, bukan soal sekedar mencari untung.
Ketika serakah, orang-orang cenderung melakukan margin gila-gilaan dan cenderung enggan untuk merasa cukup dengan profit yang dimiliki. Yang keempat adalah lust, dosa hawa nafsu, diwakili oleh Asmodeus. Asmodeus adalah setan nafsu. Dia bertanggung jawab memutar hasrat seksual seseorang. Hawa nafsu, pasar modal. Hubungannya apa ya? Kalian pasti tahu istilah FOMO, takut ketinggalan kereta, dan sebagainya. Para pelaku pasar modal ini terlalu nafsu mengejar ketertinggalan kereta tersebut tanpa berpikir panjang. Kebanyakan mereka akhirnya nyangkut di harga yang tinggi. So, selamat cuci piring ya. Yang kelima adalah envy, dosa iri hati, diwakili oleh Leviathan. Leviathan identik dengan raksasa laut besar dan suka menggoda orang melakukan penghujatan. Aku jadi teringat kata-kata dari Charlie Munger, orang nomor 2 di Berkshire Hathaway. Beliau mengatakan kalau envy adalah satu-satunya dosa yang gak ada gunanya. Kita mungkin sering lihat orang posting atau temen posting pamer profit dan sebagainya. Terus kita jadi kepengen. Akhirnya kita ikut beli. Taunya nyangkut. Gara-gara sifat iri hati ini kita jadi sering sekali gonta-ganti saham. Dari saham A ke saham B, dari saham B ke saham C, dan seterusnya. Ingat, tetap berpegang teguh pada strategi investasi kita dari awal. Jangan tengok kanan kiri, karena rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Yang keenam adalah sloth, dosa kemalasan, diwakili oleh Belphegor. Mendorong seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mudah dan jika perlu dengan menipu. Ngomongin soal menipu, aku jadi teringat beberapa influencer keuangan yang suka pamer kekayaan, tapi hasil dari menipu. By the way, jika ingin bertahan di pasar modal, jauhilah sifat malas. Malas belajar, malas mau analisa, malas baca laporan perusahaan, maunya rekomendasi saham yang langsung cuan, yang langsung arah. Kalau kalian masih kayak gitu, percayalah, kalian nggak akan bertahan lama di pasar modal. 7 atau yang terakhir adalah urat, dosa kemurkaan atau kemarahan, diwakili oleh Satan. Satan memunculkan kemarahan yang akhirnya bersifat destruktif dan menimbulkan dosa. Pernah nggak kalian rugi dan kalian punya pikiran kayak gini? Saya harus balas dendam. Saya harus segera cari profit buat nutupin cut loss saya. Akhirnya kita nggak berpikir rasional lagi. Langsung main tembak aja mencari saham yang memiliki potensi profit dalam waktu singkat. Dicarilah saham-saham gorengan. Bukannya untung, teman-teman justru malah semakin buntung. Bagaimana menurut teman-teman? Relevan nggak The 7 Deadly Sins ini di dunia pasar modal? Kalau menurutku sih sangat relevan ya. So, jauhilah 7 dosa mematikan ini nggak cuman di pasar modal, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat.